Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin menanggapi pernyataan Kiai Idrus Romli yang meriwayatkan terkait dengan Wali Songo tersambung kepada Imam Ubaidillah, juga menyampaikan bahwa siapapun yang membatalkan nasab Alawi sebagai nuriyah Rasulullah SAW sebagai orang yang dungu, kampret, kata-kata kotor inilah yang tidak menghargai sebuah tesis ilmiah atau ilmu. Kalau bahasa ilmu tentunya tidak akan mungkin keluar kata-kata yang justru akan merusak citranya sendiri. Jelas-jelas Kiai Haji Imaduddin itu orang yang berilmu. Secara pendidikan akademi beliau adalah S2. Secara salaf beliau adalah nyantri di beberapa pondok pesantren, bahkan hafal kitab-kitab besar, termasuk dia adalah penulis kitab. Sampai ada puluhan kitab mereka tulis dari berbagai macam terjemah, bahkan Inggris, ya, bahasa Indonesia, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Alangkah disayangkan seorang Kiai Idrus Romli yang notabene dianggap sebagai orang berilmu menyatakan sekelas Kiai Imaduddin sebagai seorang yang dungu, tidak berilmu, menganggap bahwa ilmu Kiai Imaduddin tidak bersanad. Hal-hal inilah yang tentunya akan mencederai keilmuan dalam kajian di agama Islam itu sendiri. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, luasnya samudra tak bertepi, dalamnya tak bisa dijajaki oleh siapapun, karena Allah itu adalah sumber dari segala ilmu. Manakala ada manusia yang menampik, bahkan mengotori dengan kata-katanya sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah, maka siap-siap saja mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita simak bagaimana penuturan Kiai Haji Imaduddin atas pernyataan Kiai Idrus Romli lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf dan kari halamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selain Bahlawi, jangan ada kita udah tahu begini masih memanggil mereka turun Nabi. Karena dengan menyambungkan Ubaidillah ke Ahmad, berarti otomatis mereka menyambungkan ke Rasulullah. Karena Ahmad ini sudah terbukti tidak punya anak namanya Ubaidillah. Bagi orang yang sudah tahu tapi masih menyambungkan, nah ini terhukumi tidak taat kepada Allah. Itu perintah ud'uhum li abai. Nah, dilanjutkan ayatnya itu, wala junaha alaikum ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap apa yang sudah terjadi. Dulu jadi presiden Muhyiddin itu enggak dosa. Wahai turunan Nabi, itu enggak dosa tuh. La junaha alaikum fima akhtatum bihi. Iya. Lakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dosa itu sesuatu yang disengaja oleh hatimu. Jadi udah tahu ini bukan turunan Nabi, fakta-faktanya jelas. Kemudian yang jawabnya juga kayak Ustadz Idrus Romli, nggak jelas jawabnya, dia juga kelihatan mukanya itu nggak yakin. Emang mukanya begitu? Coba kita perhatikan Ustadz Idrus Romli itu mukanya ketika dia menjawab itu tidak yakin. Menurut ilmu aura, menurut apa namanya, ilmu apa? Micro expression, itu tidak meyakinkan, dirinya saja tidak yakin. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi ada juga manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa orang yang bernisbat kepada selain ayahnya
sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Ini buat Ba'alawinya. Nah, buat Ba'alawinya yang udah tahu, dia membaca tesis saya atau dia tes DNA, ternyata DNA-nya beda dengan DNA keturunan Nabi, kemudian dia masih merasa meyakini dirinya adalah keturunan Nabi, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, sedangkan dia tahu bahwa Ahmad bin Isa itu bukan ayahnya Ubaidillah berdasarkan tes DNA dan kajian pustaka, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Kalau surga haram, kesimpulannya masuk kemana? Neraka, jahanam. Saya nggak bilang ya. Tapi ada penyakit kayak penyakit psikologi gitu kan, misalnya namanya delusional. Delusional itu kalau istilah Arabnya anzatu waratorot, anzun waratorot. Jadi misalnya ada orang yang di Maroko tuh ada kambing suka naik ke pohon gitu kan, siluet gitu kan. Nah itu burung, enggak itu kambing di Maroko suka naik ke pohon. Begitu terbang, itu terbang berarti burung, enggak itu kambing terbang gitu. Kadang-kadang ada orang yang dia tuh berbohong sampai dia percaya dengan kebohongannya sendiri, tertipu dengan kebohongannya gitu. Ada penyakit yang kayak gitu, namanya delusional. Delusi. Delusi itu kalau bahasa ininya kayak halusinasi ya. Halu-halu juga sih. Itu wala junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dosa mantan muhibbin itu meyakini mereka Nabi, tidak dosa dulu. Tapi tolong sekarang jangan. Gitu. Dan kita pun dulu mantan muhibbin juga gitu ya. Kalau ini kayak gimana kayak? Jadi ada yang katanya Islamli ya, garis lurus. Itu dia bilang bahwa boleh mengambil satu pendapat dari ulama, misalnya Ibnu Hajar al-Haytami segala macam, jangan itu kaidah fikih. Nah, bedanya dengan sajarah gitu, dengan tarikh itu harus qat'i dalalah gitu kan. Nah, itu kan pernah saya baca tuh kolomnya kayak gitu. Iya, itu Ustadz Yusuf Romli itu bilang kalau sudah ada di kitab, maka menurut tradisi Basul Masail NU itu sudah bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Itu enggak begitu. Kalau dalam pemikiran istimbat, istihad, fikih boleh-boleh saja. Imam Nawawi yang ada di abad 7, Imam Syafi'i yang ada di abad 3 berbeda pendapat. Kita mau pilih yang mana boleh, karena itu pikiran. Tapi nasab ini riwayat. Riwayat itu harus mempunyai referensi sebelumnya. Itu yang disebut dengan ittisalur riwayat. Kalau misalnya abad 9 kita memberitakan sesuatu yang terjadi di abad ketiga, kemudian beritanya ini tertolak oleh abad-abad sebelumnya, maka ini jelas berita hoak. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945 Mbah Hasyim Asy'ari dan NU menandatangani resolusi jihad, hari ini kita mengatakan itu, menulis sebuah buku, bisa nggak dikonfirmasi ini yang kita tulis di 2024 ini. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi di bukti-bukti atau sumber-sumber sezaman, betul ditemukan koran, yang koran ini kemudian mengatakan resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari tentang mengajak seluruh umat Islam untuk perang di Surabaya, menjaga keutuhan NKRI, mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Ternyata ada, itu namanya bukti sejaman. Ketika kita mengatakan 2024 ini bahwa Syekh Hasyim Asy'ari mengajak orang untuk mempertahankan negara dengan resolusi jihadnya yang ditandatangani 22 Oktober 45, ketika dilihat di koran-koran Belanda, betul ada. Ini namanya berita ini terkonfirmasi oleh berita sezaman. Kalau kita mengatakan kakek saya yang bernama Samlawi yang menandatangani resolusi jihad bukan Syekh Hasyim Asy'ari, lah kita tinggal lihat betul enggak yang menandatangani ini Samlawi apa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata yang ada berita sejamannya adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti berita ini adalah berita hoak.
Kalau misalnya logika Ustadz Idrus Romli kita pakai, maka kita boleh memilih apakah berita 2024 yang kita ambil atau berita sejaman yang ada di tahun 1945, di mana dikatakan resolusi jihad itu ditandatangani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di dalam sebuah ujian, siapakah penandatangan resolusi jihad 1945, maka ada yang jawab Samlawi. Itu dibenarkan menurut Ustadz Idrus Romli. Tapi menurut saya salah, karena tidak sesuai dengan bukti sejaman yang ada di tahun 1945. Sesederhana itu cara berpikir kita di dalam bagaimana menjadikan sebuah kitab, sebuah buku sebagai hujah dalam berdalil dalam ilmu sejarah.